Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan mapel pemrograman dasar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe data, variabel, dan konstanta. Beda dengan yang kemarin. Bedanya apa? Kalau yang kemarin hanya sebuah teori, tapi sekarang adalah penerapan di Pascal juga. Jadi selain kalian mengulas yang kemarin, tipe data itu apa, jenis-jenisnya apa, variabel itu bagaimana cara pembuatannya, termasuk konstanta. Nah, kalian tidak hanya teori tapi nanti langsung diterapkan di Pascal. Ini saya praktekkan, kemudian besok pada saat pertemuan tatap muka kalian mencobanya dan disimpan. Itu nanti yang dibuat penilaiannya. Oke, sekarang kalian buka buku halaman 77. Saya ulas sedikit sama seperti kemarin tipe data. Oke, saya masuk dulu. Saya punya PPT-nya. Saya masuk di tipe data mana ya? Oke, tipe data. Seperti kemarin, tipe data adalah jenis data yang bisa diolah komputer dan disesuaikan dengan data yang kalian mau gunakan. Data yang mau digunakan itu apa? Misalkan saya mau menyimpan data berupa angka. Berarti angka itu nanti yang kalian masukkan adalah datanya. Sekarang dianalisa karena data tidak hanya berupa angka. Misalkan ada nama, kemudian ada nilainya. Saya contohkan di notepad. Saya jelaskan. Kemarin sudah saya jelaskan, saya ulas lagi biar paham. Misalkan saya punya data nama siswa, kemudian selanjutnya adalah nilainya. Yang pertama, nama siswanya adalah siswa nomor 1. Nilainya adalah 80. Siswa nomor 2, nilainya 75. Datanya itu yang mana, Pak? Datanya itu yang ini, 2 baris di sini. Kenapa? Karena nanti yang saya simpan adalah ini. Siswa nomor 1 dan nilainya 80. Siswa nomor 2 nilainya 75. Saya contohkan hanya satu saja. Datanya nanti adalah siswa nomor 1. Untuk nama siswa nilainya adalah 80. Sekarang analisa datanya. Analisa tipe datanya. Nanti datanya itu berarti ada 2. Yang pertama adalah nama siswa, yang kedua adalah nilai. Sekarang analisa tipe datanya. Nama siswa. Sekarang data nama siswa. Data nama siswa itu menggunakan tipe data apa? Caranya seperti kemarin. Siswa nomor 1 itu termasuk karakter atau angka. Kalau angka enggak, Pak, karakter ini, Pak. Oke, sekarang karakternya itu dia berupa suku kata atau sebuah kata atau kalimat. Oh, sebuah kata, Pak, karena panjang. Oke, kalau dia sebuah karakter dan dia terbentuk menjadi kata atau kalimat, maka menggunakan tipe datanya adalah string. Ya, kalau suku kata dia menggunakan tipe datanya char. Sekarang yang bawahnya data nilai. Tipe datanya apa? Dianalisa juga. 80. Dia termasuk angka apa karakter? Oh, dia termasuk angka, Pak, karena dia berupa nilai. Ya, 80. Sekarang dia termasuk bilangan ganjil atau termasuk bilangan bulat atau bilangan pecahan. Karena dia tidak ada desimalnya, berarti dia bilangan bulat. Berarti menggunakannya adalah integer. Kemarin sudah saya jelaskan, tipe data itu ada beberapa jenisnya. Ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah tipe data yang berupa numerik. Numerik itu nanti dibagi lagi, ada yang berupa integer dan ada yang berupa ada yang berupa mana ya?
Ini ada yang berupa integer dan ada yang berupa ada yang berupa, jadi kalau bilangan bulat adalah yang integer, kalau yang pecahan itu adalah real ya. Yang real ini untuk Pascal, real ya. Float itu yang bilangan pecahannya kecil, pakai real saja. Jadi kalau bilangan bulat integer, kalau bilangan pecahan adalah real. Sebenarnya sudah saya pernah tuliskan rumus ya. Oke. Jadi karena ini adalah bilangan bulat, saya kasih integer. Oke, dulu sudah saya jelaskan, berarti saya tinggal mengulas, ya saya jelaskan secara rinci. Kalau sudah tahu tipe datanya, dari tipe data. Oke. Tipe datanya. Tipe data nama siswa. Oke, sudah tahu tipe datanya. Itu cara menganalisa tipe data. Oke, saya lanjutkan sekarang. Setelah tahu tipe data, kalian lanjut lagi, karena tipe data itu nanti digunakan di variabel dan konstanta. Oke, variabel. Apa sih variabel? Sudah saya jelaskan juga kemarin sudah saya singgung, variabel itu adalah kalau menurut buku wadah sementara nilai dengan tipe data tertentu. Maksudnya gimana? Jadi variabel itu kalian ibaratkan adalah tempat penampungan. Nah, penampungan apa? Penampungan data. Datanya apa? Contohnya yang ini tadi. Datanya nanti adalah siswa nomor 1, siswa nomor 2, nilai 80 dan nilai 75. Itu nanti datanya yang disimpan di wadah. Kok bisa sifat sementara? Iya. Karena setelah kalian menggunakan ini misalkan di input ini dan kalian masukkan lagi di sini yang nomor 2, secara otomatis yang nomor 1 hilang. Nah, berarti sementara. Atau dengan kata lain, variabel kok bisa dikatakan sementara? Kalau aplikasi sudah ditutup, kemudian dijalankan lagi, maka nilai yang sudah kalian gunakan sebelumnya itu sudah hilang. Jadi variabelnya nilainya kosong, belum ada isinya. Kalau aplikasi itu ditutup, dijalankan lagi, berarti nilainya akan kosong. Dia butuh inputan data baru lagi. Nah, kenapa kok bisa disebut nilainya sementara dengan tipe data tertentu? Jelas, variabel itu nanti adalah wadahnya itu nanti dibuat penyimpanan air kah, atau benda padat kah, atau yang di Pascal misalkan wadahnya itu berupa angka nanti yang disimpan, atau wadahnya itu nanti yang disimpan berupa karakter dan seterusnya. Oke. Kalau di sisi lain, variabel itu adalah tempat di mana kita mengisi atau mengosongkan nilainya. Jadi tempat yang nanti diolah, bisa diisi, bisa dihilangkan, ya, dan kemudian nanti bisa dipanggil kembali. Ya. Kalau sudah diisi, misalkan wadahnya itu diisi angka 1, kok dipanggil nama wadahnya, maka nanti akan dimunculkan isinya. Ya. Oke, nanti saya jelaskan di skripnya. Contoh variabel seperti ini. Ada nama variabel username, isinya Joni. Jadi di antara petik ini adalah Joni. Kalau string ya, masih ingat. Ada nama Al-Khawarizmi, berarti nanti variabel nama itu isinya adalah Al-Khawarizmi. Atau variabel harga dengan isian 2500 dan seterusnya. Oke, yang penting ini kalian harus pahami cara penulisan variabel di Pascal. Caranya bagaimana? Yang wajib kalian awali adalah ini, var. Jadi di Pascal kalau membuat variabel itu perintahnya adalah var. Jadi kalau kalian mengetik var di Pascal, berarti memerintahkan Pascal untuk membuat variabel. Kemudian dilanjutkan dengan nama variabel. Nah, nama variabelnya apa? Ya misalkan ini, ya, username. Berarti var username titik 2 tipe datanya. Karena ini adalah karakter, saya kasih string. Oke, saya contohkan tadi. Tadi sudah menganalisa tipe datanya adalah string. Sekarang kalian membuat variabelnya tipe ya. Caranya gimana? Diawali dengan
var. Oke, var. Kemudian nama variabelnya. Nama variabelnya adalah yang kalian anggap itu memahami ya. Jadi kalian membaca itu langsung paham. Saya contohkan di sini. Saya mau menyimpan siswa nomor 1. Biar paham, saya kasih nama siswa, nama variabel. Jadi var, nama variabelnya saya kasih nama siswa. Jadi variabel tempat penyimpanan disuruh membuat namanya variabel adalah nama siswa. Jadi tempatnya itu namanya adalah nama siswa. Kemudian kasih titik 2 pada sini, titik 2. Berarti mau menghasilkan perintah tipe datanya apa. Jadi setelah var nama variabel titik 2, tipe datanya adalah string. Kemudian titik koma, wajib ya. Yang kedua adalah var, namanya adalah nilai ya, karena sudah jelas di sini adalah menggunakan nilai, maka biar paham var nilai titik 2, tipe datanya adalah integer. Titik koma. Ya, jelas. Itu cara pembuatannya, yang penting tahu apa saja yang tidak boleh dalam penulisan nama variabel. Namanya ya, yang pertama adalah dia tidak boleh menggunakan spasi. Jadi penamaannya benar kalau dia memang ada dua suku kata, bahkan nama siswa, kalian tidak boleh spasi seperti itu, salah, dia akan error nanti. Kalau di compile itu namanya akan fail. Jadi nanti kalian menggunakannya digabung menjadi satu seperti ini, atau kalian bisa menggunakan underscore atau garis bawah. Oke, titik tidak boleh untuk menggabungkan ya, karena ini berupa karakter yang termasuk dari kamusnya pemrograman Pascal ya, dia termasuk perintah. Kemudian tidak boleh diawali dengan angka, harus berupa karakter dulu. Kemudian nah udah jelas ya, ini ada spasi sudah di atas alamat rumah, atau berupa sebuah library-nya for ya, kemudian var di sini var, kemudian sini ganti var. Nah ini tidak bisa, kenapa? Karena var ini adalah perintah perintah dari Pascal, tidak boleh digunakan. Di buku kalian ada, coba dibuka halaman bentar ya, variabel halaman berapa? Oke, halaman sini. Jadi ada beberapa yang tidak boleh dilakukan dalam menggunakan atau syarat-syaratnya. Nah, tidak boleh terdapat duplikasi identifier. Nah, nomor 4. Identifier itu berarti apa? Apa yang ada di Pascal. Nah, kamusnya Pascal tidak boleh. Var, tipe data atau apa dan seterusnya. Nah, atau uses. Nah, itu tidak boleh. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kalian praktekkan di sini. Saya praktekkan, perhatikan di sini. Jadi nanti saya itu akan membuat variabel angka integer, tipe datanya integer, dan variabel kata yang tipe datanya adalah string. Kemudian variabel angka itu nanti saya kasih angka 1, variabel kata saya kasih smknof. Kemudian saya akan tampilkan. Jadi tampilannya nanti harusnya, jadi saya sudah bisa membayangkan nanti hasilnya adalah angka 1, kemudian bawahnya adalah tulisan smknof. Oke, jelas ya. Oke, kemudian kita praktekkan. Saya masuk di Free Pascal, saya hapus di sini, saya buat file baru. Langkah yang pertama adalah kalian membuatnya. Diawali saya adalah program variabel. Oke, penerapan variabel bersama ya. Mungkin saya tidak bisa klik kanan kiri. Oke, saya gunakan yang namanya use.crt. Ya, ini wajib. Kenapa? Karena ini adalah library dari Pascal yang fungsinya itu adalah untuk menampilkan read dan return. Bukan menampilkan, untuk menjalankan perintah read dan return. Salah satunya itu. Walaupun yang lain juga masih ada. use.crt. Ini sudah mulai. Jadi cara membuatnya seperti tadi, var, kemudian variabel angka,
variabel ini kan baru wadahnya, belum ada isinya, kosong ya. Nah, variabel angka itu dia hanya bisa menampung integer, bilangan bulat. Oke, saya kasih nilainya adalah variabel angka. Jadi cara untuk memberi nilai bukan titik dua tapi sama dengan, jadi variabel angka. Jadi ini adalah perintah variabel angka 1, berarti memerintahkan angka 1 untuk disimpan di variabel angka, atau memerintahkan untuk menyimpan angka 1 di variabel angka. Jadi kalau di matematika dulu ada X sama dengan 1, berarti nilai X itu adalah 1. Sama seperti ini, variabel angka sama dengan 1, berarti nilai dari variabel angka adalah 1. Oke, kemudian saya lanjutkan di variabel kata sama dengan string, berarti dia menampung, tadi contohnya adalah boleh titik 2, boleh petik 1, sama ya. SMK NO nikah pala. Oke, setelah selesai memberi nilai, jadi ini sudah ada isinya yang angka 1, yang variabel kata SMK. Setelah ada isinya, kalian tampilkan dia nanti di layar. Kalau ini belum bisa tampil di layar ya, kalau kalian run jalankan nggak ada isinya. Oh ya, sebelumnya begin dibersihkan dulu, kalau enggak nanti ada tampilan di atas. Oke. CLR SCR fungsinya apa Pak? CLR adalah singkat CLR SCR adalah singkatan dari clear screen. Clear berarti bersih, screen berarti tampilan atau layar, jadi membersihkan layar. Nah, kalau tidak ada isinya, ada ini, nanti atasnya itu ada, saya nanti contohkan. Oke. Setelah selesai, kemudian ditampilkan. Cara menampilkannya adalah menggunakan grid. Nah, di situ adalah yang namanya ada read sama readline. Saya jelaskan ya. Saya coba buka di halaman berapa itu nanti yang dijelaskan. Jadi ada read sama read ya. Read sama read. Read itu untuk menampilkan di layar. Kalau read itu untuk menginputkan data ke Pascalnya, ke program Pascalnya. Jadi untuk menampilkannya adalah menggunakan read, tulis bahasa Inggris ya, bahasa Inggris tulis read. Saya tambahin ln ya, saya bilang ln, tidak tahu yang aslinya bacanya apa, tapi read ln ya, ln read ln. Kemudian perintahnya ln itu adalah untuk mengganti baris, tadi sudah saya jelaskan ya. Read ln 1, kok 1 sih, read ln variabel angka. Nah, jadi variabel angka ini dia akan merujuk ke sini, isinya apa, berarti nanti yang muncul harusnya angka 1. Kita coba nanti. Oke, cek koma, kemudian sini readline sama variabel kata titik, saya kasih readline titik koma. Kenapa kok ada readline? Kan tidak ada butuh inputan ya, biar dia nanti berhenti ya. Saya nanti contohkan kenapa kok harus ada readline di akhir dari program. Nah, oke, udah. Sekarang selanjutnya adalah di compile dulu, apakah sudah benar script yang saya tulis atau belum. Compile. Oh iya, dia minta save belum ya. Oke. Penerapan variabel saya, ada errornya ternyata masih.
perintah di Pascal kalau untuk mengisi variabel ada titik 2 sama dengan, tidaknya sama dengan ya, karena nanti sama dengan itu dibuat perbandingan di if ya. Oke, variabel kata titik 2. Coba saya compile lagi, masih error tadi ya. Oh, sudah benar. Oke, kalau ada errornya itu enak, jadi kalian tahu oh tulisan itu salah. Jadi ingat, kalau kalian letterlek sama buku dicoba langsung tidak error, walaupun kebanyakan rata-rata error, entah itu salah ketik atau salah penempatan. Udah selesai. Sekarang coba dirun. Nah, nanti seperti ini udah angka 1 itu sudah benar ya, bayangan saya sama hasilnya. Saya enter biar kembali. Kemudian apa Pak? Tadi yang clear screen itu apa sih Pak? Katanya untuk membersihkan. Saya clear screennya saya hapus ya. Edit clear biar kalian tahu perbedaannya ya. Edit clear. Saya compile dulu. Oh, ada error. Oke. Run saja. Nah, perhatikan ini. Jadi tampilan yang awal tadi yang sudah saya jalankan pada saat pertama itu dia masih ada di atasnya. Kemudian ada perintah runningnya juga keluar, baru muncul yang ditampilkan. Tanda enak nanti programnya. Nah, makanya edit undo. Nah, clear screennya wajib ada. Dibersihkan dulu yang tadi baru menampilkan perintah. Kalau readline, kalau saya hilangkan gimana? Oke, saya hilangkan clear. Terusnya dibuat komen ya, tidak apa-apa. Oke, clear aja. Saya compile sama ada error. Run. Udah bisa. Tampil tadi ya, kelihatan sedikit ya. Ya, itu tadi bedanya. Jadi kalau tidak dikasih readline, dia tidak diam, tapi langsung selesai. Dijalankan terus selesai, jalankan terus selesai. Nah, jadi dia dikasih readline. Fungsinya apa? Dia itu berhenti dulu untuk menunggu inputan apa yang akan dijalankan ya. Di enter berarti karena tidak ada perintah, dia akan kembali ke coding. Jadi run. Nah, sesuai ya. Oke, dah. Terus saya rasa jelas di variabel penerapannya sudah saya jelaskan cukup detail. Kalau nanti ada yang tanyakan bisa tanyakan di tatap muka atau via WhatsApp. Lebih baik di tatap muka ya, lebih detail, atau bisa lewat pesan di daring juga tidak apa-apa. Nanti saya screenshot juga bisa. Jadi itu saya lanjutkan lagi di konstanta sekarang. Konstanta mana ya PPT-nya? Oke. Konstanta, kalau yang variabel jelas dia adalah penempatan sementara yang nilainya bisa berubah, bisa berubah ya. Sementara yang nilainya bisa berubah. Tapi kalau konstanta sudah katanya sudah jelas ya, konstan, tetap. Nah, jadi kalau konstanta itu nilainya tetap, tidak bisa dirubah. Dia langsung ada isinya, ada nilainya. Dan tipe data dan konstanta itu ada dua tipe. Yang pertama tidak menggunakan tipe data, bisa dibuka halaman berapa itu? 89. Dan ada konstanta yang bertipe data. Rata-rata tidak ada tipe datanya. Kenapa? Karena dia nilainya dan nilai tetap. Loh, masa ada Pak? Kok dibuat variabel juga bisa? Gini, kadang itu ada nilai yang memang berupa nilai tetap. Misalkan contohnya kalau di matematika itu pi itu hanya 3,14. Mau di apapun itu ya tetap segitu. Makanya kalau ada perhitungan menggunakan pi, buat bukan variabel tapi konstanta, nilainya tetap. Di sini ada contoh pi 3,14 ya. Kemudian misalkan ada judul itu namanya jadi 1, dibuat konstan saja, langsung ada nilainya ya. Itu berbedanya. Jadi sama dia sebuah tempat untuk menyimpan, cuma bedanya kalau variabel dia bisa berubah nilainya, kalau konstanta adalah tetap ya. Cara pembuatannya
Beda dengan variabel, bukan menggunakan var, tapi menggunakan cons. Berarti kan di halaman 89. Jadi cara penulisan konstanta di Pascal. Caranya adalah saya besarkan cons, kemudian nama konstanta, kemudian sama dengan value atau nilainya. Nah, cons, nama konstanta, dan value. Contoh, sini ada buat cons pi titik 2 3,14 titik koma. Cons pi titik 2 cons pi sama dengan 3,14. Nah, jelas ya, tidak pakai titik 2 sama dengan, tapi cons pi sama dengan 14. Sekarang cara penulisannya ini sudah contohnya sama ya, bedanya adalah di konstanta, jadi nilainya itu langsung diisikan. Saya contohkan di pi aja ya, yang beda. Karena sama di sini, hampir sama, bukan sama ya. Saya file save as aja. Ya udah. Penerapan konstanta. Oke. Di sini saya clear, edit, clear. Saya ganti cons, ingat const, spasi, nama konstantanya pi. Saya kasih sama dengan 3,14 titik koma. Nah, jadi isinya itu adalah 3,14. Oke, kemudian ditampilkan sekarang. Saya clear karena hanya satu, edit, clear. Sekarang ditampilkan, pi nya ditampilkan, cons Britland, tinggal manggil aja namanya, Ctrl delete, clear pi. Nah, Britland pi. Nah, dia akan merujuk ke sini, pi di sini. Compile. Wih, 4,14 udah mau titik 4,14 fatal syntax error, that not found, expect bad, koma. Oh, 4 1 2 3 4. Oh, dia tidak mau koma, ini salah, komanya adalah pakai titik ya, ini koma berarti. Oh, benar. Dah, sekarang dijalankan 3,14 sampai berapa itu. Nah, benar ya. Nah, itu perbedaan dari cons. Sekarang kalau seperti ini kalian enggak tahu ya fungsinya konstanta kok. Mau sama aja Pak, variabel nanti. Bedanya di sini. Kalau nanti ada sebuah hitungan. Nah, jadi di sini ya. Saya buat di sini nanti itu void 3 kali pi. Nah, saya compile dari sini. Oke. Berarti 3,14 kali 3 run 9,40. Nah, itu fungsinya. Jadi kalau perhitungan enggak usah nulis 3,14, tinggal panggil pi saja. Kamu panggil pi, otomatis isinya 3,14. Jelas ya? Oke. Kalau ini sudah saya jelaskan, jadi hanya penerapan konstan. Ini saya ganti penerapan konstanta. Oke. Tuh, jelas. Itu bisa dipraktekkan nanti di halaman 89. Di situ ada contohnya, nanti dicoba di situ. Di sini saya contohkan yang sederhana biar kalian tidak terlalu bingung dalam memahaminya, apa itu konstanta dalam penerapan Free Pascal. Itu penjelasan tentang tipe data, variabel, konstanta dalam penerapan di program Free Pascal. Terima kasih. Jika ada pertanyaan seperti biasanya bisa via WhatsApp, di daring juga bisa, atau pada saat tatap muka juga bisa. Saya akhiri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.